Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Firnanda dengan NIM 19910097. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen strategi shortcast Avon guna memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen strategi. Yang pertama, yakni gambaran umum Avon. Avon merupakan penjual langsung produk kecantikan terbesar di dunia dengan penjualan tahun 2002 melebihi 6 miliar US dollar, di mana lebih dari 60% berada di luar Amerika Utara. Avon adalah pemain besar di pasar global untuk kosmetik, wangian, dan perlengkapan mandi. Perusahaan yang berbasis di New York ini memiliki kehadiran di Eropa. Penjualan sekitar 2 miliar US dollar, dan Amerika Latin penjualan lebih dari 1 miliar US dollar. Dengan major pertumbuhan berasal dari pasar negara berkembang seperti Cina. Sedangkan Avon umumnya dikenal dengan keindahan produk. Lebih dari 20% penjualan berasal dari perhiasan fashion, aksesoris, dan pakaian. Dengan yang lain 15% direalisasikan di bidang hadiah, barang dekoratif, dan hiburan rumah. Sejak awal tahun 1886, sebagai perusahaan parfum California, perusahaan ini didasarkan pada konsep perwakilan penjualan independen yang menjual langsung kepada wanita. Tenaga penjualan ini independen perantara yang membeli dari Avon dengan harga diskon dan menjual kembali kepada klien mereka dengan harga jual. Sedangkan pria adalah tidak terkecuali sebagai tenaga penjual, hanya sebagian kecil dari Avon Ladies yang bukan perempuan. Di tahun-tahun awal, sebagian besar penjualan dilakukan dari pintu ke pintu, membuat slogan tahun 1950-an "Ding Dong, Avon Keling" cukup sesuai. Sejak itu, sejumlah wanita telah beralih ke pekerjaan berbayar di sebagian besar jurusan Avon, pasar, dan perusahaan telah mengikuti mereka, membuat sekitar sepertiga dari semua penjualan di tempat kerja. Namun, Avon positioning pada dasarnya tetap sama seperti pada awalnya. Produk kecantikan berkualitas disediakan untuk wanita berpenghasilan rata-rata dan di bawah rata-rata dengan harga bersaing. Sambil menawarkan perhatian pribadi dan saran, pada tahun 1999 Andrea Jung menjadi CEO Avon dan merupakan wanita pertama dalam sejarah perusahaan yang menduduki pekerjaan teratas, tetapi mencerminkan piramida manajemen yang terdiri dari lebih 50% wanita. 2. Permasalahan yang dihadapi Avon. Avon menghadapi pertempuran yang sulit di banyak bidang, khususnya di pasar Amerika Utara dan Eropa Barat yang matang. Di depan kompetitif, jumlah penggerak awal dalam domain e-bisnis seperti ev.com, ebeauty.com, dan woman.com telah menangkap Avon lengah dengan membangun saluran penjualan langsung yang kuat melalui internet. Sementara Avon hampir tidak mengambil inisiatif apapun ke arah ini. Pada saat yang sama, pengecer kosmetik baru berkembang seperti Superstore, Sephora di Amerika Serikat, dan di banyak negara sektor retail yang terfragmentasi sedang dikonsolidasikan dan diprofesionalkan lebih lanjut. Di sisi konsumen, merek Avon dianggap basi di pasar bawah, terutama oleh wanita muda yang sadar mode meskipun bertahun-tahun upaya untuk merevitalisasi merek. Bagi banyak wanita, Avon mempertahankan konotasi ibu rumah tangga tahun 1950-an sebagai Jung pendahulunya. James Preston mengaku, "Saya sangat menyadari bahwa ada banyak wanita yang tidak mau untuk membuka dompet mereka dan mengeluarkan lip lipstik Avon. Untuk memperumit masalah, gambar Avon menemukan semakin sulit untuk menemukan rekrutan baru yang lebih muda sebagai Avon Ladies. Selama bertahun-tahun, tenaga penjualan di matang pasar telah menyusut karena wanita yang lebih muda tidak lagi memiliki banyak waktu luang untuk menjual kecantikan produk.
atau memiliki alternatif pembayaran yang lebih baik terbuka untuk mereka. Oke, yang ketiga, produk life cycle dari Avon. Avon memiliki beberapa produk life cycle yaitu, eee, yang pertama Avon adalah pemain besar di pasar global untuk kosmetik, pewangian, perlengkapan mandi, perhiasan fashion, aksesoris, dan pakaian dengan yang lain 15% direalisasikan di bidang hadiah, barang dekoratif, dan hiburan rumah. Di samping lini produk baru menjadi Coming 2001 juga melihat pengenalan Avon Wellness, lini produk kesehatan, kebugaran termasuk vitamin, suplemen, nutrisi, item olahraga dan kebugaran, dan item perawatan diri dan penghilang stres. Eee, yang keempat yakni strategi inside out dan outside in Avon. Untuk strategi inside out sendiri, Avon transformasi bijaksana dari Avon, prioritas pertamanya adalah untuk meremajakan Avon dan kampanye iklan baru diluncurkan sekitar slogan "Let's Start" tagline baru ditambahkan ke logo Avon, dalam kurung perusahaan untuk wanita. Kemasan ditingkatkan untuk menciptakan kesan mewah, tipe Lancome atau estate launder pada produk, dan brosurnya dibenahi agar sesuai dengan gambar baru. Jung juga melakukan beberapa aktivitas desain ulang proses bisnis yang drastis. Perampingan produksi dan logistik menunjukkan bahwa ingin memotong 8% dan tenaga kerja, sekitar 3.800 posisi pada tahun penjualan. Baik dalam angka dan kualitas. Untuk meningkatkan kualitas, Jung memprakarsai program Beauty Advisor yang bertujuan untuk melatih puluhan ribu tenaga penjualan setiap tahun di bidang pengetahuan produk kecantikan dan keterampilan menjual konsultif. Strategi outside in, Avon mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk menargetkan suatu lagi yang sulit tetapi sangat menguntungkan pasar. Gadis, remaja, dan wanita muda, memperhatikan bahwa wanita berusia di antara 16 sampai 24 tahun di 20 pasar peratas menghabiskan 20 miliar untuk barang-barang konsumsi setiap tahun. Avon menguraikan rencana untuk mengembangkan beberapa lini ratusan kosmetik be berbeda dengan produk terkait. Di bawah nama merek baru, Mark akan diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dan secara global pada tahun 2004. Bagian integral dari rencana-rencana ini adalah untuk merekrut gadis, remaja, dan wanita muda menjadi tenaga penjualan yang dapat menjual ke kelompok sasaran serta membuat sistem terpisah dan tenaga penjualan tandai untuk mengunjungi perguruan tinggi, sekolah menengah, pusat pembelanjaan, dan tempat-tempat berorientasi anak muda lainnya untuk menjalankan seluruh operasi unit baru Avon Future didirikan. Yang kelima, usulan strategi yang sebaiknya diterapkan Avon. Kalau dari saya usulan strateginya itu menggunakan strategi Red Ocean, di mana strategi ini ketika perusahaan memiliki banyak pesaing, mau tidak mau harus menggunakan strategi ini. Namun untuk memberikan nilai lebih kepada konsumen sehingga dapat lebih unggul dari kompetitor dan harus dapat menemukan titik kelemahan dari kompetitor yang memiliki produk yang sama. Kesimpulan, kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah Avon merupakan perusahaan penjual produk kecantikan terbesar di dunia dengan penjualan tahun 2002 melebihi 6 miliar dolar dengan berbagai macam produknya, dan Avon umumnya dikenal dengan keindahan produk. Lebih dari 20% penjualan dari perhiasan, fashion, aksesoris, dan 15%-nya direalisasikan di bidang hadiah, barang dekoratif, dan hiburan rumah. Namun Avon mengalami beberapa tantangan
di mana Avon harus menghadapi kompetitor-kompetitor yang cukup sulit karena para kompetitor menganggap Avon lengah dalam melakukan strategi bisnis. Dengan membangun saluran penjualan langsung yang kuat melalui internet. Sementara Avon hampir tidak mengambil inisiatif apapun ke arah ini, dan dalam hal ini Avon melakukan berbagai macam strategi untuk keluar dari kondisi tersebut. Kalau saran dari saya yaitu, sebagai perusahaan yang besar semestinya Avon harus mampu membaca pasar agar tidak salah dalam penggunaan strategi dan penjualan lebih banyak lagi untuk melakukan inovasi terhadap produk yang akan dijual kepada konsumen. Terima kasih.